Dan untuk mengetahui kondisi di sana, kami saat ini akan membahasnya bersama relawan sahabat pedalaman Roizak Haramain. Ya, selamat siang Mas Roizak. Selamat siang Mas Roizak. Siang, Jason dan Mbak Yohan. Iya, terima kasih telah bergabung. Mas, tadi kami bacakan informasi ini miris ya, sudah 14 tahun akses air bersih saja susah untuk didapatkan warga di sana. Memang selama 14 tahun ini belum ada upaya-upaya spesifik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sana untuk memudahkan akses air bersih atau seperti apa Mas Roizak? Terima kasih kesempatannya Mas Jason. Mungkin dari kesempatan hari ini kita bisa berbagi tentang saudara-saudara kita di salah satu bagian di Indonesia. Jadi awalnya kami datang ke sana itu disambut baik dengan pemerintah desa di sana. Ya, waktu itu kami datang tahun 2021. Ya, di saat itu memang musim kemarau, tepatnya di bulan 9. Waktu itu masih masa transisi COVID, Mas Jason. Jadi memang kita dapati di sana itu suasananya kering. Kalau perihal tentang hadirnya pemerintah, sudah banyak upaya dari pemerintah desa, pemerintah pusat yang sudah membantu, dan pemerintah kabupaten tentunya. Cuman memang ini butuh rangkulan dari berbagai pihak, karena permasalahan di sini itu juga perlu dapat perhatian dari berbagai pihak gitu, Mas Jason. Nah Mas, ini masalahnya kalau sumber mata airnya menipis nanti bagaimana aktivitas warga selanjutnya jika tidak segera ditangani? Sebetulnya mulai ada banyak perbaikan, salah satunya dengan reboisasi hutan, di mana hutan juga sudah diperbaiki alih fungsinya. Cuman memang karena mereka itu di pegunungan batu ya, jadi di situ ada gunung namanya Raja Besi, di mana kalau musim kemarau itu pohon-pohonnya juga tumbang dan pohon-pohonnya rontok gitu, dan sumber mata airnya juga menipis. Itu menjadi satu persoalan bagi masyarakat gitu. Pernah ada dialog dengan aparat atau otoritas terkait nggak? Apa yang mereka sampaikan terkait dengan kondisi warga selama 14 tahun ini? Sejauh ini kita disambut baik ya dengan pemerintah desa di sana ketika kita mencari solusi untuk upaya yang tepat untuk masyarakat di sana. Termasuk mereka juga berbagi, di mana pemerintah pemerintah kabupaten, dan waktu itu saya lupa dari kementerian bagian apa, itu membuat sumur. Cuman ketika di musim kering, itu sumurnya juga kering. Dan ketika ada musim panas yang berkepanjangan, pemerintah kabupaten juga mengarahkan damkar untuk membantu suplai air. Cuman ya air ini kan prioritas ya. Walaupun dibantu sebanyak apapun, yang namanya air juga kita tetap butuh gitu loh. Di tempat-tempat yang settle pun dengan air yang sudah SDM-nya sudah sangat bagus, itu juga akan sangat dibutuhkan gitu. Baik, Mas Roizak, yang juga prihatin adalah selain aksesnya memang sulit begitu. Tadi kami bacakan juga bahkan sempat memakan korban. Ada warga yang sampai tergelincir begitu karena medan yang harus dilalui ini terjal. Benar demikian, Mas Roizak? Baik, memang kita perlu, kalau membicarakan tentang itu, kita perlu tahu letak geografis di Desa Karangpatian yang terbentuk seperti gunung-gunung, ya. Dan masyarakat di sana itu rasio usianya juga banyak yang lansia, dan mereka juga masih giat dalam beraktivitas. Jadi perlu diceritakan ketika ada kejadian yang meninggal itu sebetulnya masyarakat yang lagi mencari mata pencaharian untuk berjualan. Dan kebetulan karena memang jalannya yang sudah tidak mudah ya, seperti itu ya. Sedangkan masyarakat sendiri kalau di pedesaan itu, walaupun sudah usia lanjut, tapi mereka itu tidak mau dibatasi untuk berkegiatan. Dan waktu itu memang ada kejadian di mana musibah itu akhirnya membuat orang itu kemudian meninggal gitu. Baik, terakhir Mas Roizak, ini kan upaya untuk penggalangan dana terus dilakukan nantinya. Sebenarnya berapa banyak dana yang dibutuhkan dan akan dilokasikan untuk apa, Mas Roizak? Baik, jadi tahun 2020 itu kebetulan kami datang di sana dan sudah ada upaya-upaya dari pemerintah desa yang sudah menyampaikan untuk rencana solusi alternatifnya selain
selain mengambil air sodetan dari sumber mata air yang kalau musim hujan ternyata menipis. Akhirnya dimunculkan sumur-sumur bor yang memang biayanya cukup mahal. Karena memang itu kita mengebor di gunung ya, di mana di situ juga terdapat batu-batu. Jadi sudah ada target mereka ada 4 sampai 6 sumur bor, dan sekarang yang sudah terrealisasi itu masih ada 3. Ada 3 ya, harapannya juga ada tambahan 1 lagi, itu bisa membantu ketika di musim kering gitu. Jadi keinginan kepala desa waktu itu disampaikan melalui kami tim relawan itu dibutuhkan untuk 1 sumur, dari pengalaman dari 3 sumur yang sudah terbangun itu sekitar 200 juta, di mana selain pengeboran kemudian kita harus bikinkan reservoirnya, kemudian harus dialirkan melalui pipanisasi sekitar 3 km Mas Jason gitu. Tentunya terus ada lagi tambahan nih Mas Jason. Tentunya karena itu di tengah hutan ya, kita butuh solusi untuk mewujudkan sebuah listrik yang fungsinya untuk menarik mesin itu supaya bisa memompa airnya ke rumah-rumah warga. Iya, supaya bisa lebih memudahkan warga untuk mendapatkan akses yang bersih begitu ya. Semoga sumurnya ini benar-benar bisa tercapai targetnya, penambahan sumurnya supaya warga tidak perlu repot-repot lagi untuk mengakses medan yang sulit seperti itu. Terima kasih relawan sahabat pedalaman Roizak Harmain telah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Terima kasih Mas Roizak.